pertemuan mata kuliah fisika statistik, hari ini kita akan membahas tentang besaran mikroskopis dari sistem fisis yang dikaitkan dengan besaran termodinamika. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini ialah Bapak Dr. Ridwan Abdullah Sani, MSI. Anggota dari kelompok kami ialah yang pertama Dewi Melia Gultom dengan NIM 4193321017 dan saya Ruth Ramayani Pasaribu dengan NIM 4193121044. Adapun materi yang akan kita bahas pada mata kuliah hari ini ialah yang pertama pendahuluan, yang kedua entropi dan temperatur dikaitkan dengan jumlah keadaan, yang ketiga, perubahan entropi, dan yang keempat ialah perubahan energi dan temperatur. Kita masuk pada pendahuluan. Postulat fundamental dari termodinamika statistik menyatakan bahwa semua keadaan mikro yang mungkin muncul dari suatu sistem terisolasi adalah sama peluangnya. Apa itu termodinamika? Termodinamika dibagi dua kata, termo dan dinamika. Dinamika ini membahas hal-hal yang terjadi pada gerak atau perubahan. Sedangkan termo, kita mungkin pernah mendengar alat termometer di mana itu digunakan untuk mengukur temperatur. Maka termo terkait dengan temperatur dan energi, sehingga secara sederhana termodinamika membahas tentang sistem, baik sistem gas, padat, cair, yang membahas tentang perubahan temperatur. Kemudian dikaitkan dengan energi per variabel itu, mengakibatkan per volume tekanan pada sistem itu. Tentu dari hal-hal itu kita dapat mengetahui sifat fisis dari sistem tersebut. Nah, secara umum termodinamika membahas hal tersebut. Untuk mempelajari termodinamika, kita menggunakan dua sudut pandang atau pendekatan. Yang pertama, pandangan makroskopis. Kaitan-kaitan tadi melalui hal-hal yang tampak atau dapat diukur secara langsung. Contohnya, volume, energi, temperatur. Volume dapat kita lihat langsung, dan temperatur bisa kita ukur langsung. Dalam pandangan makroskopis lebih banyak pada termodinamika. Nah, yang kedua pandangan mikroskopis, hal-hal yang tidak tampak dari sistem dan membutuhkan statistik. Nah, kita masuk pada sistem itu, meninjau pada kumpulan penyusunnya, serta cara menyusun, distribusi, probabilitas, sampai pada sifat fisisnya atau disebut dengan mekanika statistik. Dapat dua cara untuk melakukan interpretasi dari postulat ini. Cara pertama, membayangkan sistem telah diamati dalam suatu rentang waktu T yang cukup lama, sehingga setiap keadaan mikro dari suatu sistem yang terisolasi telah muncul amat sering. Bila delta T adalah total waktu sistem berada pada suatu keadaan mikro yang mungkin, maka postulat ini menyatakan bahwa rentang waktu delta T adalah sama untuk semua keadaan mikro. Nah, cara kedua atau cara alternatif ialah dapat dipergunakan di mana dibayangkan terdapat sejumlah salinan atau replika dari sistem, atau disebut dengan sebuah ensemble, yang jumlahnya adalah N. Pada suatu saat pengamatan, terdapat sejumlah delta N replika yang berada dalam keadaan mikro yang sama. Postulat termodinamika statistik menyatakan bahwa jumlah delta N adalah sama untuk semua keadaan mikro. Kemudian kita akan masuk kepada materi pembahasan yang kedua, yaitu entropi dan temperatur dikaitkan dengan jumlah keadaan. Sebagai contohnya yaitu sistem A dan juga A aksen yang saling berinteraksi, probabilitas keadaan sistem gabungan berenergi total atau energi total dengan sistem berenergi E diberikan oleh P dikali E sama dengan omega total dikali E per omega total dikali energi total, sama dengan 1 per omega total dikali energi total, dengan omega dikali E dikali omega aksen dikali energi total dikurang E sama dengan C omega dikali E dikali omega aksen dikali energi total dikurang E, dengan C konstantanya adalah 1 per omega total dikali energi total. Baik, seperti yang dapat dilihat pada layar, untuk gambar yang sebelah kiri yaitu distribusi energi sistem gabungan. Pada gambar ini, kita dapat terlihat P atau E-nya bergantung pada omega dikali E, dan omega aksennya yaitu energi total dikurang E. Pada pola distribusi dua sistem tunggal ini akan memberikan pola distribusi baru, yakni distribusi yang menonjol di sekitar nilai energi tertentu E bagi sistem gabungan sebagaimana ditunjukkan pada
gambar grafik di layar. Kemudian, untuk gambar yang sebelah kanan yaitu distribusi energi sistem besar, yang mana secara intuitif dapat kita simpulkan bahwa untuk sistem dengan distribusi atau mendekati, kontinu dan jumlah keadaan meningkat secara eksponensial, maka distribusi energi sistem gabungan akan semakin sempit dan juga delta E-nya maka akan semakin kecil. Kemudian, untuk sistem yang makin besar dengan tingkat energi yang makin besar pula, maka delta E-nya akan mendekati 0. Artinya adalah fungsi distribusi energi sistem gabungan akan mendekati fungsi delta Dirac. Karena omega meningkat secara eksponensial, maka untuk mendapatkan variasi yang lebih lambat dan juga konvergensi yang lebih cepat, diambillah logaritma pada kuantitas tersebut, yang mana logaritma dari probabilitas PE memberikan ln P dikali E sama dengan ln dikali C omega dikali E dikali omega aksen dikali energi total dikurang E sama dengan ln C ditambah ln omega dikali E ditambah ln omega aksen dikali energi total dikurang E. Maka probabilitas maksimum terjadi jika do P per do E sama dengan 0 atau do ln P per do E sama dengan 0. Kemudian, pada persamaan 1 dan 2 tadi menghasilkan do ln P per do E sama dengan 0. Do per do E yaitu ln C ditambah ln omega dikali E ditambah ln omega aksen dikali energi total dikurang E sama dengan 0. Lalu, do ln omega dikali E per do E ditambah do ln omega aksen dikali E aksen per do E sama dengan 0. Kemudian, do ln omega dikali E per do E ditambah do ln omega aksen dikali E aksen sama dengan min do E sama dengan 0. Do ln omega dikali E per do E dikurang do ln omega aksen dikali E aksen per do E aksen sama dengan 0. Kemudian, 1 per omega dikali E dikali dengan do omega dikali E per do dikali E. Kemudian dikurangkan dengan 1 per omega dikali E aksen dikali dengan do omega aksen dikali E aksen per do dikali E aksen sama dengan 0. Kemudian, 1 per omega dikali E dikali dengan do dikali omega dikali E per do E sama dengan 1 per omega dikali E aksen dikali do omega aksen dikali E aksen per do E aksen. Selanjutnya, akan didefinisikan kuantitas bergantung pada energi beta sama dengan beta dikali E. Yang mana beta dikali E-nya sama dengan do ln omega dikali E per do E sama dengan 1 per omega dikali E dikali do omega dikali E per do E. Maka probabilitas maksimum akan tercapai jika beta dikali E sama dengan beta dikali E aksen. Selanjutnya, sesuai dengan hukum satu termodinamika, bila sistem yang berbeda temperatur mengalami kontak termal, maka kedua temperatur sistem menjadi sama saat mencapai keadaan setimbang, sehingga dapat didefinisikan parameter temperatur T terkait fungsi beta dikali E, yaitu menurut beta dikali E sama dengan 1 per KT atau 1 per beta dikali E sama dengan KT. Karena probabilitas maksimumnya akan terjadi jika beta dikali E sama dengan beta dikali E aksen. Maka jelas bahwa KT sama dengan KT aksen dan saat maksimum tercapai dipenuhi T sama dengan T aksen. Selanjutnya didefinisikan kuantitas S menurut 1 per T sama dengan do S per do E. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi pembahasan yang ketiga, yaitu perubahan entropi. Seperti pada gambar, kita dapat memisalkan, kita itu mempunyai dua sistem masing-masing dengan temperatur energi dan entropi yaitu T1
S1 dan juga S1. Kemudian untuk sistem pertamanya, dan T2, E2, dan S2, yaitu sebelah kanan, yaitu untuk sistem yang kedua. Untuk lebih lanjutnya, misalkan juga T1 itu lebih besar dari T2, dan sistem mengalami kontak termal sehingga mengalami perpindahan energi delta E dari sistem pertama ke sistem kedua. Maka entropi total ketika kedua sistem belum digabung yaitu S sama dengan S1 ditambah S2. Begitupun apabila kedua sistem digabung, maka segera terjadi perpindahan energi sampai terjadi kesetimbangan. Maka perubahan entropi sistem gabungan menggunakan persamaan delta S sama dengan do S1 per do S1 dikali delta S1 ditambah do S2 per do E2 dikali delta E2 sama dengan do S1 per do S1 dikali min delta E ditambah do S2 per do E2 dikali delta E sama dengan min 1 per T1 ditambah 1 per T2 dikali delta E. Jadi, didapatkan dari persamaan di atas yaitu delta S itu lebih besar dari 0. Karena kita telah menggunakan delta E1 sama dengan min delta E2 sama dengan min delta E. Karena T1 itu lebih besar dari T2, maka delta S-nya selalu positif, seperti yang sudah diduga sebelumnya. Kita masuk pada topik perubahan energi dan temperatur. Sifat atau properti suatu observable, suatu sistem makroskopik bergantung pada nilai rata-rata terhadap waktu dari properti atau sifat mikroskopik sistem tersebut. Sebagai contoh, tekanan suatu gas bergantung pada nilai rata-rata terhadap waktu dari transfer momentum pada luasan tersebut. Melalui postulat fundamental yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya, properti observable, suatu sistem makroskopik akan pula bergantung pada nilai rata-rata properti mikroskopik dari banyak replika, suatu assembly yang diamati hanya pada suatu waktu. Kemudian tujuan dari teori statistik adalah mencari bagaimana menurunkan ekspresi jumlah rata-rata dari partikel Nj yang menempati tingkat energi J yang diperbolehkan dalam suatu assembly. Ekspresi yang akan diturunkan ini disebut sebagai rata-rata jumlah okupasi pada tingkat energi J. Misalkan NJK adalah bilangan okupasi tingkat J dalam keadaan makrokah, nilai rata-rata kelompok atau grup bilangan okupasi pada tingkat J, N pangkat GJ diperoleh dengan mengalihkan NJK dengan jumlah replika pada keadaan makrokah. WK delta N dan dijumlahkan untuk seluruh keadaan makro dalam assembly dibagi dengan jumlah replika N, yaitu N pangkat GJ sama dengan 1 per N sigma K NJK WK delta N. Akan tetapi, N sama dengan sigma K WK delta N, di mana delta N sama untuk semua keadaan makro. Sehingga N pangkat GJ sama dengan sigma K NJK WK per sigma K WK sama dengan 1 per omega sigma K NJK WK. Jumlah dari semua hasil perkalian ini untuk seluruh keadaan makro adalah sama dengan total pengamatan. T sama dengan sigma K WK delta T. Hasilnya dibagi dengan total waktu pengamatan T, yaitu N pangkat TJ sama dengan 1 per T sigma K NJK WK delta T. N pangkat TJ sama dengan sigma K NJK WK per WK. Maka hasilnya sama dengan 1 per omega sigma K NJK WK. Berdasarkan hasil akhir pada perhitungan rata-rata kelompok dan waktu, keduanya memiliki kemungkinan yang sama, sehingga dapat dinyatakan N pangkat GJ sama dengan N TJ sama dengan 1 per omega sigma K NJK WK sama dengan NJ. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.